Di balik lautan biru yang luas, ada makhluk yang ukurannya sulit dipercaya. Bayangkan sebuah pesawat terbang yang melayang, lalu letakkan ia di dalam laut. Itulah kira-kira panjang tubuh paus biru. Jantungnya sebesar mobil kecil, berdetak pelan, namun penuh kekuatan. Lidahnya saja beratnya bisa menyamai seekor gajah dewasa. Dan ketika ia berenang, lautan seolah bergetar mengikuti gerakannya. Hari ini, mari kita menyelami kehidupan raksasa yang lembut ini. Kita akan menelusuri tubuhnya yang luar biasa, rahasia perjalanannya melintasi samudra, suaranya yang bisa menjangkau ribuan kilometer, hingga perjuangannya untuk tetap hidup di dunia yang semakin padat dengan jejak manusia. Selamat datang di dunia paus biru. Paus biru adalah hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Bahkan lebih besar dari dinosaurus manapun. Panjang tubuhnya sendiri bisa mencapai 30 meter dan beratnya lebih dari 180 ton. Untuk membayangkan ukurannya, seekor paus biru lebih panjang dari 3 truk kontainer yang disusun berurutan. Lidahnya saja bisa mencapai berat kurang lebih sekitar 4 ton. Cukup berat untuk menampung 50 orang dewasa berdiri di atasnya. Namun, raksasa ini bukan predator yang menakutkan. Ia tidak berburu hiu atau mamalia laut lainnya. Justru, makanannya sangat mungil, yaitu krill, hewan kecil mirip udang. Saat musim makan tiba, seekor paus biru bisa menyantap 4 ton krill setiap hari. Mereka memakan krill dengan cara menyedot air laut dalam jumlah besar, lalu menyaringnya menggunakan balin, semacam lembaran seperti sikat gigi raksasa yang tumbuh di rahangnya. Kekuatan sejati paus biru bukanlah pada taring atau cakar, melainkan pada ketekunan mereka memanfaatkan makanan terkecil di lautan untuk menopang tubuh terbesar di planet ini. Paus biru adalah pengembara sejati. Mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer setiap tahunnya, berpindah dari perairan kutub ke perairan tropis. Di kutub, makanan melimpah, lautan penuh dengan krill yang muncul saat musim panas. Disinilah paus biru menghabiskan waktu untuk makan tanpa henti. Tapi ketika musim dingin tiba, mereka berenang menuju laut yang lebih hangat untuk berkembang biak. Migrasi ini bukan perjalanan singkat. Ada yang bisa mencapai 8.000 hingga 10.000 kilometer. Tidak ada peta, tidak ada kompas, tapi seakan lautan sudah terekam dalam naluri mereka. Ketika saatnya melahirkan tiba, induk paus biru mencari perairan yang hangat dan nyaman. Disinilah lahir bayi raksasa paus biru, yang panjang tubuhnya bisa mencapai 7 meter dan berat kurang lebih 2-3 ton. Bayi itu langsung menjadi salah satu makhluk terbesar yang baru lahir di bumi. Bayi paus biru minum susu dari induknya dengan jumlah yang luar biasa, yaitu 200 liter setiap hari. Susu ini begitu kaya lemak, sehingga bayi paus biru bisa bertambah berat hingga 90 kg setiap hari. Dalam waktu sebulan, bayi itu bisa bertambah berat setara dengan seekor sapi dewasa. Induk paus biru begitu protektif. Mereka berenang berdampingan sambil si bayi belajar bernapas, menyelam, dan mengarungi lautan. Hubungan antara induk dan anak ini begitu erat. Sebuah bukti bahwa di balik tubuh raksasa yang kuat, ada kelembutan yang mendalam. Samudra dalam sering digambarkan sunyi, tapi sebenarnya lautan adalah ruang konser yang penuh suara. Dan salah satu penyanyi utamanya adalah paus biru. Mereka menghasilkan suara bernada rendah, lebih rendah dari yang bisa kita dengar dengan telinga manusia. Namun justru karena rendahnya itulah suara mereka bisa merambat sangat jauh, bahkan hingga 1.600 km jauhnya. Seekor paus biru di Samudra Hindia bisa berkomunikasi dengan paus lain yang berada ribuan kilometer jauhnya. Suara ini menjadi alat penting untuk mencari pasangan, mengenali kelompok, atau menavigasi perjalanan jauh di samudra. Suara paus biru
adalah salah satu suara paling keras yang pernah dikeluarkan makhluk hidup di dunia. Bahkan lebih keras daripada mesin jet, meski berada di frekuensi yang berbeda. Jika kita bisa mendengar dengan telinga khusus, mungkin kita akan merasakan samudra bergemuruh penuh percakapan raksasa laut, saling memanggil dari ujung ke ujung dunia. Keberadaan paus biru bukan hanya tentang ukuran dan kekaguman, tetapi juga tentang keseimbangan ekosistem. Saat mereka makan krill, lalu mengeluarkan kotoran di permukaan laut, mereka sebenarnya sedang memberi pupuk alami bagi plankton. Kotoran paus kaya nutrisi, terutama zat besi, yang sangat dibutuhkan plankton untuk tumbuh. Plankton kecil ini punya peran yang luar biasa. Mereka menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Artinya, semakin sehat populasi paus biru, semakin subur plankton, dan semakin banyak karbon yang bisa diserap dari udara. Dengan kata lain, paus biru adalah sekutu diam-diam kita dalam melawan perubahan iklim. Tanpa mereka, rantai kehidupan laut bisa terganggu. Dan ketika laut terganggu, manusia pun ikut merasakan dampaknya. Namun, meski paus biru adalah raksasa yang mengagumkan, hidup mereka penuh tantangan. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, manusia memburu paus biru dalam jumlah besar. Minyak dari tubuh mereka dianggap sangat berharga. Akibatnya, populasi paus biru hampir punah. Dari ratusan ribu ekor, kini hanya tersisa sekitar 10 hingga 25.000 ekor di seluruh dunia. Meskipun perburuan paus sudah dilarang, ancaman baru selalu muncul. Kapal-kapal besar yang melintas bisa menabrak paus biru tanpa sengaja. Polusi suara dari kapal dan sonar mengganggu komunikasi mereka. Sampah plastik yang terapung di laut berpotensi membahayakan kesehatan mereka. Dan ada ancaman yang lebih besar, yaitu perubahan iklim. Suhu laut yang naik memengaruhi populasi krill, yaitu makanan utama mereka. Jika krill berkurang, paus biru pun merasa kelaparan. Raksasa yang dulu tampak tak terkalahkan, kini justru berada di bawah bayang-bayang manusia. Tapi harapan belum hilang. Setelah perburuan paus dihentikan pada tahun 1966, populasi paus biru mulai pulih. Meski sangat perlahan, kini ilmuwan menggunakan teknologi satelit untuk melacak migrasi mereka. Organisasi konservasi bekerja keras untuk memastikan jalur laut tetap aman, dan kita pun bisa berperan, yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendukung energi ramah lingkungan, atau sekedar peduli pada laut. Tindakan kecil ini, bila dilakukan bersama-sama, bisa membantu paus biru bertahan hidup. Paus biru adalah simbol keagungan alam, hewan terbesar di dunia, namun penuh kelembutan. Mereka tidak hanya mengajarkan kita tentang kekuatan, tetapi juga tentang keseimbangan, ketekunan, dan kerentanan. Saat paus biru menyelam meninggalkan permukaan, ia seperti membawa pesan bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia, melainkan rumah bersama yang harus kita jaga. Semoga suatu hari nanti suara paus biru akan tetap bergema di lautan luas, sebagai lagu kehidupan, bukan sekedar kisah masa lalu. Karena menjaga mereka berarti menjaga masa depan kita semua.